Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di PPG Channel. Pada video kali ini kita akan membahas atau berlatih soal UP pedagogik dengan tema yaitu komponen RPP part 1 bagian yang pertama. Bagi pejuang PPG yang sedang berjuang agar lulus UP dan mendapatkan cerdik, yang belum subscribe, like, share channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share agar supaya channel ini terus berkembang. Dan juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi ketika saya mengupload video selanjutnya. Baiklah sahabat guru, kita langsung saja ke soal yang pertama. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SK. Maaf, itu maksudnya SKL ya, standar kompetensi lulusan. Nah, dari soal ini kita lihat maunya apa. Jadi soal ini jawabannya adalah RPP. Kenapa RPP? Karena di dalam RPP itu tertuang semua dari kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian ada IPK, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sampai ke penilaian, di mana semua itu harus berdasarkan SKL yang dijabarkan kepada KI dan KD, kemudian juga ada IPK, di mana IPK itu menjawab dari KI dan KD, kemudian ada tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar, di mana di tujuan pembelajaran itu juga menjawab dari kebutuhan IPK, dan juga proses pembelajarannya terdapat di langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan sintaks yang ingin mencapai tujuan dari pembelajaran. Jadi sahabat yang tepat adalah, jadi jawaban yang tepat adalah RPP. Kita lanjut ke soal nomor 2. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Jadi yang diminta dari soal ini adalah komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran atau komponen RPP itu terdiri dari apa saja. Nah, dari jawaban A, B, C, dan D itu merupakan komponen yang terdapat pada RPP. Jika kita bandingkan antara jawaban satu dan jawaban lainnya, itu sama saja komponen-komponennya, tapi yang membedakan dari A, B, C, dan D itu adalah letak atau urutan dari komponen RPP tersebut. Sudah identitas apa, kemudian sudah kompetensi inti, itu biasanya apa, kompetensi dasar, sampai ke evaluasi. Jika kita lihat dari pilihan A, B, C, dan D, maka jawaban yang tepat adalah A, yakni dimulai dari identitas, kemudian diikuti dengan kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, indikator, terus tujuan pembelajaran, setelah itu ada materi, kemudian metode, setelahnya ada media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, kemudian evaluasi. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 3.
silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Nah, dari soal nomor 3 ini adalah meminta perbedaan dari silabus dan RPP. Seperti yang kita ketahui bahwa RPP itu merupakan turunan dari silabus, di mana di dalam RPP itu lebih mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi di silabus itu memang sudah ada kegiatan pembelajarannya, kemudian sudah ada medianya. Namun yang lebih lengkap lagi itu tertuang pada RPP, sehingga di silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan di RPP lebih mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Kita lanjut ke soal nomor 4. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Nah, sahabat guru, yang ditanyakan adalah prinsip dalam penyusunan RPP. Bagaimana prinsip dalam menyusun RPP itu? Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, dan D, kita lihat pilihan A, C, dan D, materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. Ya, itu memang sudah benar dan memang sudah harus sesuai dengan kompetensi. C. RPP bersumber dari silabus, juga benar. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Nah, kembali lagi ke soalnya tersebut adalah salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran itu kalau bisa harus berpusat pada peserta didik, karena kita akan mengembangkan potensi yang ada peserta didik melalui perangkat pembelajaran yang kita buat, di mana materi atau bahan ajar kita berbasis kompetensi yang ada. Kemudian RPP juga kita bersumber dari silabus, yang silabus itu merupakan juga turunan dari KI dan KD. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Soal yang terakhir di video saya kali ini, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari A. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. B. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD. C. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD. D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Nah, jika kita lihat soalnya di sini, yaitu RPP itu disusun untuk setiap KD.
dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari, maksudnya RPP itu dijabarkan dari apa? Benar, RPP itu adalah dijabarkan dari silabus dan tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya untuk mencapai KD. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Baiklah sahabat guru, demikianlah video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.